Hai guys, welcome back to my channel. Baik lagi bersama gue Putri lagi-lagi. Udah lama banget nggak bikin video lagi. Kayak udah 2 minggu lalu sebelum gue ke Bandung. Terakhir video tentang penerbit semi mayor. Buat yang belum nonton jangan lupa nonton, karena itu ilmu baru banget. Apalagi buat kalian yang kayak masih buta sama tipe-tipe penerbit dan jenis-jenis penerbit gitu, wajib banget nonton video tentang penerbit semi mayor. Nah, di video kali ini gue mau ngelunasin utang, karena banyak banget yang nagih dari kemarin kayak, "Kak, lanjutin dong video tentang gosipin novel-novel Black Swan." Nah, di video kali ini gue mau ngebahas tentang Lilin. Ya, pasti banyak banget kan yang gak sabar. Tapi sebelum itu jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke guys, jadi tadi ada paket, terus aku happy banget. Oke, jadi sebelum kita mulai videonya, aku mau unboxing paket dulu. Jadi ini tuh paket dari Scarlett, gede banget. Ini aku beli ya, bukan endorse. Jadi kemarin tuh lulur aku habis, jadi aku sekalian nyetok semuanya. Ini tuh isinya lengkap banget guys. Nih, tada, jadi di sini ada lulur, terus body lotion sama body scrubnya. Nih, ini body lotion terbarunya mereka yang Freshy. Ini aku beli di Shopee yang mallnya ya. Jadi kalau kalian banyak banget yang nanya sama aku beli Scarlett di mana, aku belinya di Shopee yang mall, pokoknya Shopee Mall. Terus ada Scarlett gitu. Nah, ini aku beli yang paketan gitu, jadi 300.000 tuh aku udah dapat semuanya nih, dapat 6-6 nya. Plus box kayak gini. Sebenarnya yang habis tuh body scrubnya. Aku tuh suka banget sama body scrubnya karena teksturnya tuh enak banget. Kayak dia tuh nggak kekentelan, nggak kecairan, terus scrubnya nggak kekecilan, nggak kegedean. Pokoknya pas banget. Jadi dia ngangkat daki-daki atau sel kulit matinya tuh juga efektif gitu. Nih kayak gini, kelihatan nggak? Baru aku buka. Nah, terus ini wanginya tuh enak banget. Kayak kalau kalian tuh udah kelar mandi, itu wanginya masih nempel di badan kalian, parah sih. Ini tuh sama wanginya kayak body lotionnya yang Romansa. Nah, buat shower scrubnya sebenarnya aku udah pakai yang Mango, cuman kayak tinggal setengah gitu. Terus aku sengaja stok lagi karena ini juga dipakainya rame-rame, kayak minggu depan juga udah habis gitu. Jadi aku mesen yang Mango sama yang pomegranate. Aku juga udah pernah nyobain yang pomegranate, udah habis gitu. Terus aku suka gitu sama wanginya. Sebenarnya dia ada satu lagi cucumber yang warna biru, cuman di aku kurang cocok wanginya. Sebenarnya mereka cuma beda wangi aja loh guys. Kandungannya mah sama, glutathione sama vitamin E gitu. Jadi tinggal pilihan wanginya aja yang disesuaikan sama selera kalian gitu. Terus yang paling aku suka, dia tuh ada bulir-bulirnya gitu loh. Bulir apa sih namanya, scrubnya gitu loh. Tuh, kelihatan kan scrubnya tuh warna biru gitu. Nah, ini scrubnya bagus banget karena dia tuh gampang banget ngangkat sel kulit mati sama dakinya gitu loh. Pokoknya kalau aku abis mandi pakai ini tuh kayak tinggal digosok gitu, kayak otomatis sel kulit mati atau dakinya tuh kayak tiba-tiba langsung keluar aja, kayak keletek aja gitu, kayak gampang banget deh. Pokoknya kalian harus banget cobain shower scrubnya. Nah, terus ini tuh body lotionnya mereka, aku juga beli 3-3-nya. Nah, ini tuh ada 3, ini yang Charming. Ini nih yang wanginya tuh persis banget kayak Baccarat Rouge. Terus ini tuh yang Romansa, yang wanginya tuh kayak bunga-bunga gitu. Ini persis kayak wangi lulurnya Romansa. Terus ini yang Freshy. Nah, yang Freshy ini nih yang baru. Ini wanginya mirip banget kayak Jo Malone English Pears. Ini wangi emas gitu, kayak pokoknya kayak wangi orang kaya, sumpah. Kalau pakai ini tuh kayak berasa gue jadi orang kaya. Sebenarnya aku udah buka nih, mana ya punya aku, bentar. Nah, yang Romansa tuh sebenarnya aku udah pakai lumayan banyak, cuman ini kayak sebulanan lagi juga habis gitu. Terus ini yang Freshy juga, sebenarnya Freshy kemarin baru aja nyobain sih dan enak, habis itu akhirnya aku nyetok.
Ini beda ya guys, ini yang udah aku pakai sama ini yang belum, yang baru. Terus yang paling aku suka, dia tuh kayak gampang dibawa kemana-mana gitu. Terus dia kayak ada kekunci otomatis gitu loh. Jadi kayak ini tuh nggak bisa dipencet sama sekali, kecuali kita geser, terus dia baru bisa kepencet gitu. Nih, tuh baru bisa kepencet gitu. Terus kalau gini tuh kekunci. Tuh. Aku suka banget sama body lotionnya tuh, dia tuh kayak langsung mencerahkan gitu. Jadi kayak nggak butuh waktu lama gitu. Soalnya dia mengandung glutathione dan juga vitamin A. Oke, ini aman banget guys. Dia udah BPOM, terus no animal testing. Terus harganya juga rata 75.000. Cuma kalau kalian beli kayak aku lebih murah sih, 6 itu cuma 300.000 ya kan. Jadi jatuhnya tuh satunya cuma 50.000. Terus dapat box juga lagi. Parah sih, yang fresh itu wanginya enak banget. Kayak lebih universal gitu. Kayak nggak begitu cewek. Aku suka sih. Kayak favorit aku tuh yang Freshy, Romansa, sama Charming. Yang Charming juga enak banget. Dia tuh kayak bakarat runch gitu. Kalau kalian yang suka girly-girly tuh pasti kalian cocok sama yang wangi Charming. Ngeliat perbedaannya yang udah pakai sama yang nggak dipakein. Kayak banget gak sih? Makanya ini yang bikin aku suka sama Scarlett, karena dia tuh kayak langsung otomatis mencerahkan gitu. Terus dia juga lembab, tapi nggak bikin lengket gitu lembabnya. Dia tuh menutrisi kulit banget. Aku tuh semenjak pakai Scarlett tuh kayak kulit aku tuh jadi cerahan gitu. Terus kalau misalnya aku kayak pulang liburan atau kemana-mana terus kulit geseng gitu, balikinnya tuh ya tinggal pakai produk-produk Scarlett aja, kayak dari Lulur, shower scrub, habis itu body lotion, habis itu udah gitu, kayak langsung cerah lagi kulit aku. Dan dia pas sampai tuh aman banget, bubble wrapnya tuh banyak banget. Terus kayak di tutupnya juga pada di bubble wrapin gini, jadi kalian nggak perlu takut. Apalagi dia ada boxnya juga kan nih, jadi makin aman. Boxnya juga nanti bisa dipakai buat simpan-simpan yang lain. Cantik banget. Bisa kalian jadi hampers juga kalau misal teman kalian ada yang ulang tahun atau misalnya abis wisuda, bisa banget dijadiin hadiah ya kan. Oke ya guys, sudah jelas. Karena kemarin juga banyak yang nanya body care aku apa. Jadi sekalian aku jelasin di sini. Jadi aku pakai Scarlett karena emang bagus banget buat nyerahin, lembapin dan menutrisi kulit aku. Pokoknya kalian wajib banget coba sih. Soalnya aku sendiri aja kayak sampai restock berkali-kali gitu, sampai kayak beli segini banyak karena ya emang karena sebagus itu gitu. Apalagi wanginya tuh kayak bikin aku nggak boros gitu, karena nggak perlu pakai parfum aja badan aku jadi udah wangi gitu. Yap, ini aku mau taruh dulu. Nah oke, lanjut balik ngomongin lilin. Jadi kayaknya video ini aku buat untuk lilin aja, nanti switch over bakal dipisah di satu video lagi. Karena kayak bakal capek kalau nyeritain kedua novel itu, karena kayak mereka tuh lumayan punya cerita yang banyak yang pengen aku bagiin. Nah buat lilin ini, lilin tuh novel yang paling butuh perjuangan banget buat ngedapetinnya gitu. Kayak aku udah hampir putus asa, kayak ya udahlah gitu, tapi entah kenapa tiba-tiba keajaiban datang. Jadi waktu itu tuh aku lagi nyari-nyari naskah di ranking fiksi remaja. Jadi kalau di Black Swan tuh kalau satu naskah udah terbit, kita harus nyari satu naskah baru lagi buat diterbitin. Kayak pergerakan pencarian naskahnya tuh cepet banget, kayak ini terbit, ini harus cari naskah lagi gitu. Nah waktu itu aku nemuin lilin di peringkat atas-atas gitu, kalau nggak salah peringkat 2 di fiksi remaja. Terus aku juga inget banget kayak waktu itu belum 10 juta pembacanya gitu. Terus pas aku buka bab per bab kayak wow, ini tuh ceritanya tuh kayak unik gitu. Karena kayak pas aku liat komennya sedih banget, ya ampun siapa yang naruh bawang di sini, pakai kayak sad banget gitu. Dan aku jarang banget nemuin cerita yang sad gitu dibaca banyak orang, tapi Lilin tuh yang baca banyak banget dan komentarnya tuh pada antusias banget. Tapi begitu aku nge-scroll ke bab yang kayak akhir-akhir gitu, kok penulisnya kayak udah kayak ngasih clue ini bakal diterbitin, kayak nyuruh pembacanya tuh nabung gitu deh. Pokoknya kayak udah mau diterbitin gitu, ya udahlah. Cuman entah kenapa aku iseng gitu, aku kepo Instagram penulisnya apa ya gitu. Kira aku cari, pas aku lihat Instagramnya ternyata dia follow aku. Ya udah, kira aku follow back aja iseng-iseng ya, siapa tahu naskah keduanya jodoh dengan Black Swan ya kan gitu. Nah nggak lama aku follow, dia DM aku langsung kayak makasih kak udah di follow back, kalau nggak salah dulu kayak gitu. Nah dari DM itu akhirnya kita ngobrol gitu. Kalau dia nggak DM mungkin sampai sekarang Lilin nggak terbit di Black Swan guys.
Kayak awalnya tuh aku bilang di DM, aku sebenarnya pengen nawarin lilin gitu. Cuman pas aku baca di ceritanya, ternyata udah dipinang sama penerbit lain ya gitu. Terus tiba-tiba penulisnya jawab, si Sunny tuh jawab katanya, ternyata belum tanda tangan kontrak. Terus kayak wow, seperti pintu surga terbuka di hadapanku. Terus Sunny bilang katanya dia tuh emang pengen banget terbit di Black Swan. Kayak itu tuh aku kayak makin kayak wah gitu, kayak gimana ya, kayak bebanku tuh semua terangkat gitu. Karena emang pas sejak ngelihat cerita Lilin tuh aku kayak pengen banget gitu. Ini kalau diterbitin pasti yang beli banyak. Aku tuh udah mikir kayak gitu. Tapi ada sedikit konflik sih, kayak si Sunny tuh udah ada omongan sama penerbit A gitu. Kayak dia nerima mau terbitin di penerbit A, tapi belum tanda tangan kontrak gitu. Cuman Sunny juga pengen ke Black Swan gitu. Terus aku bilang kalau belum tanda tangan kontrak ya nggak ada yang mengikat gitu kan. Jadi kamu bisa bebas kemana aja gitu. Aku pun kayak gitu. Kalau misalnya kalian ditawarin Black Swan dan kalian mau tapi kalian belum tanda tangan kontrak, kalian boleh pindah ke penerbit lain. Ada kok yang kayak gitu. Jadi dia udah bilang iya ke aku, terus aku udah nungguin, terus dia bilang maaf nggak jadi gitu. Oh ya udah gitu. Karena emang belum tanda tangan kontrak gitu kan. Mau gimana lagi? Salah aku karena aku nggak langsung nyuruh dia tanda tangan kontrak ya kan. Ya udah gitu. Sunny pun aku ajarin kayak gitu. Jadi selama kita belum hitam di atas putih, itu kita tuh udah bebas kemana-mana aja gitu. Tapi ada beberapa sih penerbit yang kayak ngebodoh-bodohin penulis gitu, bilang katanya nggak bisa, ini kayak udah terikat gitu. Aku masih bingung apa yang bikin terikat gitu kan. Terus juga ada juga yang bilang harus bikin surat pembatalan perjanjian gitu. Ya tapi kan dari awal perjanjiannya aja nggak ada suratnya gitu. Kenapa harus bikin surat pembatalan perjanjian kalau surat perjanjiannya aja nggak ada gitu. Mungkin aneh banget sih. Pokoknya kalian jangan mau di bodoh-bodohi kayak gitu. Terus buat proses editnya Sunny itu dipegang sama Bella. Kalian pasti tahu Bella yang nulis Flash Out, Loose Cannon, Bella Putri Maharani. Tahu lah pasti yang ini. Kalau di Black Swan tuh kayak nggak ada yang nggak direvisi gitu. Pasti direvisi gitu. Karena kayak namanya nulis pertama kali gitu kan, pasti ada aja yang nggak logis, ada aja plot hole, nggak mungkin sempurna gitu. Nggak ada tulisannya yang sempurna, nggak ada karya yang sempurna ya kan. Pasti direvisi gitu kan. Biasanya Bella tuh pasti nelfon penulis, ngobrol-ngobrol gitu. Terus buat covernya yang bikin masih Wira. Kayak Black Swan tuh langganannya sama Wira. Semua covernya dibikin sama Wira. Semua cover Lilin tuh bagus banget. Kalian bisa lihat di sini. Ya kan? Suka banget sama birunya. Ketika Lilin mau terbit, kita memutuskan untuk open PO via WA aja gitu. Terus sumpah aku nggak nyangka banget pas open PO via WA itu bener-bener kayak pecah banget. Yang nge-handle tuh bukan kita sih, ada temen aku, dia jadi adminnya. Dia tuh sampai kayak pusing banget balas-balasin chatnya, antusiasnya tuh parah banget. Terus sempet kacau juga sih pas PO WA itu kayak karena WA itu manual kan, jadi kita nyatet sendiri gitu. Ada yang kayak nggak kecatet, terus ada yang sampai kekirim double. Untung mereka tuh pada jujur gitu, yang kirim double tuh pada balik ke kita gitu. Terus ada yang kayak nggak kecatet, terus akhirnya harus ngirim lagi. Wah ternyata ribet ya gitu. Tapi lumayan sih, gara-gara Lilin itu PO via WA, kita jadi punya pengalaman open pre-order via WA dan kapok, nggak akan lagi karena seriuh itu gitu. Nah, yang aku bilang PO Lilin via WA itu meledak ya kan. Dan setelah open PO via WA itu, kita open PO via Shopee gitu. Dan ternyata di Shopee pun sama guys, meledak banget. Aku sih kaget ya. Itu aku ingat banget, aku yang nge-packing yang via Shopee, capek banget. Untung aku dibantuin sama Eja sih waktu itu. Kayak Lilin tuh yang paling punya banyak cerita sih, dari cara kita ngedapetinnya, terus dari PO-nya yang sampai sekarang masih bermasalah. Aku nggak ngerti, ada paket yang nyangkut tapi si JNT-nya tuh nggak tanggung jawab itu. Tapi udah selesai sih, udah kita kirim lagi yang baru. Oh iya, aku lupa cerita. Jadi aku tuh waktu ngeliat judul Lilin tuh aku kayak deja vu gitu, kayak
Lilin gitu. Kok tiba-tiba aku tertarik gitu sama judul Lilin, aneh banget gitu. Ternyata setelah kita chat-chatan, setelah kita deket, setelah aku sama Sani deket, itu Sani cerita, "Kamu inget nggak dulu waktu lagi live IG di Black Swan, lagi ngundi hoodie-nya Laskar, itu aku chat loh di IG live Kaput, Kak baca Lilin, Kak baca Lilin." Terus Kaput ngerespon dong, katanya, "Wah lucu banget judulnya." "Iya nanti aku baca," gitu katanya. Terus aku langsung oh my god gitu. Iya aku inget itu, terus kayak aku langsung ngerasa kayak wow, kayak udah jodoh gitu, kayak udah emang ditakdirin ketemu gitu ya nggak sih? Kayak terus dulu tuh kayak waktu pas Sani ngomong ke aku tentang Kaput baca Lilin gitu, aku nggak kenal Sani, dan Lilin itu belum ada 1 juta, kayak masih cerita cupu gitu kayak. Dan aku ngerespon, dan gimana ya, dari sekian banyak chat bisa-bisanya aku ngeliat chatnya Sani dan aku ngerespon gitu. Itu tuh kayak takdir banget guys. Pokoknya itu Lilin tuh yang paling seru deh. Ya jadi kayak itu aja deh. Nanti mungkin kalau ada cerita yang tiba-tiba keinget, aku bakal tambahin di kolom komentar. Yap, jadi segini aja video aku buat Lilin. Aku udah capek banget ngomongnya, aus guys. Oke, next bakal bahas tentang switch over, abis itu bahas tentang PPM. Nah, kalau kalian punya saran buat next video selain novel-novel Black Swan, kita mau ngebahas apa, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya, biar teman kalian juga ikut tahu gimana sih perjuangan aku buat ngedapetin Lilin, gimana perjuangan Lilin sampai bisa terbit di Black Swan gitu, gimana cerita Lilin di balik layar ya kan. Pokoknya makasih yang udah nonton video ini. Like kalau kalian suka, kalian boleh dislike kalau kalian nggak suka. Jadi pokoknya yang penting tetap semangat aja, konsisten nulis, konsisten update. Aku yakin usaha kalian tuh nggak bakal sia-sia. Makasih yang udah nonton, bye bye.